Pagi Bu Hasan. Selamat pagi. Ai, si Neng Geli sendiri anu nganter. Geus diborong saja ku saya Bu Hasan. Mangga baik. Sabras hargana, Neng? Ada 105, yang 5 ekstra kata Ibu. Neng, sudah tamat SMP? Sekarang baru mau buru-buru ke sekolah. Lihat hasil ujian. Lulus nggak lulus, nanti dilamar ku Pak Hasannya. Iya, artosna. Neng, 200 Neng. si Juki namanya. Mau ya? Ari bade ngelamar mah di rumah atuh Pak Hasan. Sanes di warung. Yeni Rosiani Rahman, masihkah nama ini melekat dalam ingatan penonton film Gadis Maraton tahun 1981? Terasa mudah mengucapkan nama ini, semudah publik membayangkan sosok, gaya dan penampilan Sri Kandi di layar kaca itu di tahun 80-an lalu. Tapi lihatlah sekarang, Yeni Rahman kian religius. Kesehariannya lebih banyak dicurahkan pada pengabdian kepada Sang Pencipta. Buah yang dipetik pun kian terasa manis. Ia merasa dipelihara oleh Sang Pencipta untuk hidup dalam kedamaian. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, Yeni tetap humble. Ia selalu dikelilingi teman-temannya. Dan dikarenakan bulan Ramadan kian mendekat dengan pekan terakhir, Yeni akhirnya menggelar acara buka puasa bersama dengan mengundang 100 lebih artis-artis lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabatku, selamat berbuka puasa. Semoga seluruh ibadah puasa kita, Al-Quran kita, sholat-sholat sunnah dan wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas insya Allah kita diberikan tambah sehat, tambah nikmat, tambah barokah. Karena memang bulan suci Ramadan ini betul-betul membawa barokah. Aku bahagia sekali di acara buka puasa bersama ini. Temanya yang jelas tema silaturahmi ya. Untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Insya Allah teman-teman yang hadir di sini juga menambah kebahagiaan kita semuanya. Yang diundang tuh undangan saya 100 orang. Terus dari Sambal Sekuritas Indonesia juga 100 orang, mungkin kurang lebih 200 orang. Jadi makanan sebagian besar memang dari restoran di rumah kita. Ada sate, ada gulai sumsum, tongseng, mie goreng, nasi goreng kampung, nasi goreng domba. Dan tidak kalah pentingnya dessert saya itu adalah ongol-ongol. Bertemu kawan, bertukar cerita, sekaligus juga melepas rindu. Jadi ajang silaturahmi sekaligus menghidupkan kembali kenangan tempo dulu. Apalagi yang hadir bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan bintang-bintang layar kaca yang lama menghilang dari layar kaca. Sebut saja Cinta Miatma Negara, Yayu Suseno, Nini Al-Karim, Edis Adelia, hingga sahabat baik Roy Martin. Maka inilah kegembiraan hati Yeni Rahman saat bercengkrama dengan teman-teman baiknya. Ini ada Cinta Miatma Negara. Setiap aku undang selalu bisa hadir. Alhamdulillah. Terima kasih cantik. Seneng banget tiap kali kalau diundang sama Mbak Yeni. Senang. Seneng banget kita sekalian reunian. Iya benar, di sini ada Yayu Suseno yang baru selesai mantul. Selamat ya sayang, sukses. Iya, tapi ini nggak dateng. Iya, aku pas di Bali. Tapi seneng banget. Alhamdulillah. Ini ada temanku juga yang nggak pernah lewat kalau aku undang, Baby Sylvia. Di sini juga ada Edis Adelia. Edis. Oh, ini ada Tetilis. Makasih sayang. Sini ada Edis Adelia, seneng banget. Setiap kali diundang. Makasih ya sayang. Selalu datang, ke Bali juga datang ya. Ke Bali datang. Terima kasih Bunda Yeni undangannya. Benar-benar tempat reuni, ketemu dengan senior-senior, Masya Allah. Biasanya tiap tahun tuh Bunda selalu bikin acara tiap Ramadan. Dan ini udah berapa tahun nggak ya Bunda ya? Iya karena pandemi. Oh iya karena pandemi. Aduh, Oh ini dia. Terima kasih sayang. Akhirnya dikejar juga. Baru pulang dari syuting mah. Masya Allah sayang. Ini ada Mbak Nini Al-Karim yang paling sayang sama aku. Paling tersayang, adikku yang paling kusayangin. Amin, senang banget. Ada Yesi Gusman. Hai Mbak, alhamdulillah kita udah buka puasa bersama. Terima kasih Mbak Yeni. Yeni, sukses ya, selamat. Maaf lahir batin.
Selamat ya, Yeyen. Terima kasih, Mbak Mita. Selamat berbuka. Terima kasih udah dikasih hidangan yang enak-enak. Ya, jadi ajang reunian kita mempererat silaturahmi, meningkatkan ukhuwah Islamiah kita. Semoga bulan puasa yang penuh barokah ini betul-betul terasa barokahnya buat kita semuanya. Yang penting insya Allah kita sehat, menjalankannya penuh dengan cinta dan ikhlas karena memang bulan Ramadan itu setahun sekali selalu dirindukan oleh kita semuanya. Seperti biang lala yang kadang muncul di langit biru dengan aneka warnanya, di akhir era tahun 70-an hingga pertengahan tahun 80-an, nama Yenny Rahman begitu populer di panggung perfilman tanah air. Pada 2 dekade pertama karirnya sebagai aktris, ia meraih 2 penghargaan prestisius. Yenny 2 kali pernah dinobatkan sebagai aktris terbaik di Indonesia pada tahun 1980 karena perannya di film Kabut Sutra Ungu, dan aktris terbaik Asia pada tahun 1982 dalam perannya sebagai Bonita dalam film Gadis Maraton. Atau Valtin ya? Mau ya? Ya? Nggak usah repot-repot Pak Anton. Saya cuma mau bilang terima kasih buat training sparknya yang cantik. Syukurlah. Sekalian saya mau lihat rumah seorang bekas juara sejagat Asia. Pak Anton, saya akan buktikan Pak Anton sanggup melahirkan juara-juara. Dari usia saya 14 tahun, secara tidak sengaja ada yang melihat saya main ice skating, terus diajak syuting, terus kemudian saya selanjutnya ya diajak lagi, sampai akhirnya saya dipercayakan untuk dinobatkan sebagai artis film Indonesia terbaik pada tahun 1980, terus kemudian dipercayakan juga sebagai artis terbaik Asia. Terus saya dapat lagi film Gadis Maraton untuk dapat sebagai artis terbaiknya juga. Di tahun 70-an sampai 80-an, predikat The Queen of Cinemas alias Ratu Film sempat disematkan kepada Yenny Rahman. Ia pun termasuk dalam grup The Big Five yang terdiri dari Roy Martin, Yati Octavia, Robby Sugara, Doris Kalabot, dan Yenny Rahman sendiri. Kelima pesohor disebut The Big Five lantaran memiliki popularitas yang tidak tertandingi, juga honor yang paling mahal dari semua aktor dan aktris di zaman itu. Bayangkan, Rano Karno yang terkenal dengan Sidul hanya dibayar honor Rp600.000 untuk sekali bermain film. Namun grup The Big Five, termasuk Yenny Rahman, sudah memiliki honor Rp5 juta untuk setiap judul yang dimainkan. Tapi kalau gue ingat-ingat dulu ya, kenapa orang kasih kita nama The Big Five gitu? The Big Five itu kenapa gitu ya? Bukan, jadi ceritanya ketika itu saya punya ide, ketika itu honor kan cuma 2 juta. Ketika ini bisa 3 juta atau 4 juta atau 5 juta. Iya. Saya ngomong sama Robby Sugara setuju. Ketika itu kita syuting di Kartika Plaza yang bawah itu. Kalian berdua. Saya ngomong, tuh kalian berdua, ya mau lu? Gue sampai 5. Ini, kita kan ada tawaran 4 kali. Kita coba dulu 1. Kalau gagal, lalu 2 gagal ya kita balik lagi ke honor lama. Si SK Marta dengar. Besoknya dia tulis berita lahir The Big Five. Ini. Ya ini dia, kayak gitu. Karena pada saat minimal honor 5 juta itu sebuah angka yang fantastik ketika itu, karena rumah aja baru 15 juta, 13 juta. Betul. Karena waktu itu juga ngomong, gila, gua aja baru dibayar 600-700 ribu gitu. Lu udah pada dibayar 5 juta gitu loh. Talenta seni yang menggelegar di dalam jiwa, berpadu dengan nafas religius yang mengikat hati, telah membentuk sosok Yenny Rahman menjadi ratu film. Jalan kehidupannya kian bersinar, tapi Yenny tidak jumawa. Kesuksesannya dianggap sebagai motivasi, bukan untuk dipamerkan, apalagi menyombongkan diri. Barangkali inilah yang membuat namanya terus berada di pucuk popularitas sebagai bintang papan atas, tepatnya artis fenomenal. Mana janji Akang pada saya? Aman, damai. Sejak mula saya bersikeras akan saya tembak sendiri dengan tangan saya sendiri. Tapi Akang datang membujuk saya. Saya setuju. Karena apalah artinya tangan perempuan? Lemah. Tapi kalau sekarang semuanya jadi seperti ini, semuanya kita bakal tidak punya tempat lagi. Saya nyatanya berhubungan dengan kurcaci.
orang-orang pergerakan kelas 0 yang berjalan di atas prasangka-prasangka. Yang ngasih julukan kan bukan saya, mereka semuanya. Tapi kayaknya apa pantas gitu terlalu tinggi kayaknya itu julukan-julukan itu enggak lah. Buat saya kadang-kadang saya nggak merasakan bahwa oh ini artis top loh, oh saya punya nama besar loh. Yang jelas memang apa yang Allah berikan kepada kita sebuah anugerah yang harus kita jaga. Terutama kita menjaga kredibilitas kita, komitmen kita dalam berkarir, ya kan, kerja keras kita dan kedisiplinan kita itu penting sekali gitu kan. Untuk memperolehnya lebih mudah daripada mempertahankannya. Perjalanan menuju tahun 2000-an tak ubahnya seperti sejarah yang menjadi titik balik kehidupan Yani Rahman. Ia seperti kehilangan sampan menuju Pulau Harapan dan kian tenggelam. Semua itu terjadi bersamaan dengan hancurnya pernikahannya dengan Suprajarto. Jadi nggak juga saya pungkiri bahwa rumah tangga itu harus berjalan mulus. Siapa sih yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga? Pasti semua orang ingin mempertahankan rumah tangga. Siapa sih yang tidak ingin pernikahan itu menjadi sebuah pernikahan yang pertama dan terakhir? Yaitu setiap manusia apa yang diharapkan belum tentu itu yang kita dapatkan kan. Memang malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Karir yang telah tenggelam dan perkawinan yang hancur sempat membuat Yani Rahman terpuruk. Langkah tertatih-tatih untuk membesarkan buah hatinya. Tapi untungnya api cintanya pada film tak pernah padam. Bahkan di usia 70-an, Yani masih giat membintangi film layar lebar. Ya, ada film saya yang terbaru adalah film Tabayun yang insya Allah nanti akan tayangnya beredarnya di tanggal 8 Mei tahun ini juga. Mudah-mudahan bisa keterima oleh masyarakat dengan baik dan sukses seperti film yang baru aja yaitu Air Mata di Ujung Sajadah. Sebenarnya udah nggak terlalu sih ya, tapi kadang-kadang dibujuk rayu sama produsernya dan kebetulan ceritanya juga baik. Masih ada sih rasa tanggung jawab moral saya untuk ingin menyumbangkan karya-karya itu, tidak berhenti sampai di situ aja. Tapi insya Allah masih bisa membawa manfaat, memberikan pesan melalui film-film ini yang positifnya bisa diambil manfaatnya oleh penonton Indonesia. Dari kisah Yani Rahman, seperti apa juga potret Ramadan di kampung Jatiwaringin Pondok Gede, di mana anak-anak muda bangunkan orang sahur dengan musik orkestra. Seperti apa kisahnya? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.